perjuangan mereka untuk mencapai PPKN yang mereka inginkan, terus juga pengalaman mereka selama bersekolah di SMA Taman Harapan 1. Gimana kalian? Gak sabar buat dengerin cerita kakak-kakaknya? Mana suaranya nih? Ini kelompok apa? Kelompok kali gimana? Udah siap dimulai? Ya. Udah siap dimulai? Ya. Yang sebelah sana udah siap untuk dimulai? Ya. Oke, kalau gitu kita langsung. Oke teman-teman, jadi sekarang di samping aku sudah ada kakak dari SMA Taman Harapan 1. Kakak sini perkenalan nama dan ber. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Mutiara Chandra Indriani, biasanya dipanggil kakak. Aku dari Universitas Islam Bangsa Karawang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Masyarakat. Halo semuanya, nama aku Jihan Asti Kurniawati. Kalian bisa panggil aku Jihan. Aku sekarang berkuliah di Universitas 11 Maret Surakarta. Jurusanku sastra Inggris. Halo Kak Jihan. Teman-teman, nama Ya teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Iqbal. Panggilannya tuh kalau di sini dulu Abu. Ya, aku dari universitas yang sama kayak kakaknya ini, Universitas 11 Maret Surakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi. Halo Kak Ago. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Febri Desriman Febri. Aku dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atau yang biasa disebut UPN VJ. Aku dari program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Talita Syakira Fawazi, biasa dipanggil Sasa. Aku sekarang lagi berkuliah di IPB dengan jurusan bisnis. Halo. Halo semuanya, nama saya Muhammad Irfan, Biologi Irfan. Saya dari Institut Teknologi Sumatera, jurusan saya jurusan Arsitektur dari Fakultas Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan. Halo Oke, hari ini sudah ada Kak Jihan dari Sastra Inggris Universitas 11 Maret dan Kak Tata dari Pendidikan Masyarakat Unsika, lalu juga ada Kak Abo dari Sosiologi UNS, Kak Sasa dari Bisnis IPB, Kak Febriana dari UPN Veteran Jakarta, dan juga Kak Iva dari Arsitektur ITERA. Oke, dipersilakan. Oke, sekarang kita mulai sesi sharing ya Kak. Pertama-tama aku mau tahu dong suka dan duka kakak dan pengalaman kakak selama di SMA Taman Harapan 1 Bekasi itu gimana sih? Bisa dimulai dari Mungkin aku bisa juga. Aku mau share suka dan duka aku selama di tahun harapan sekolah ini. Saya masuk ke SMA Taman Harapan pada tahun 2019 ya. Jadi selama saya masa sekolah, selama masa belajar, kami sudah melewati masa corona.
pas corona kita jadi belajar lebih banyak gitu di rumah. Menurut aku ya, kalau aku dulu awal-awal corona, jujur aja kegiatan aku bukan belajar di perusahaan. Aku main sosmed lah, nonton film, kita semuanya juga gitu sih. Tapi kayak dari satu film itu, aku nonton judulnya Bad Genius. Ada yang tahu nggak Bad Genius? Itu tuh karena mereka pemain tim Bad Genius itu kan, aku kayak termotivasi gitu, aku pengen nih daripada nggak produktif doang ya di rumah itu pas corona, aku bakal gitu kan. Jadi kayak aku mulai berambisi lagi nih untuk sekolah, aku kayak belajar gitu kan. Banyak hal itu. Terus aku juga mulai ngembangin hobi aku lagi pas corona kemarin. Karena jurusan aku arsitektur, jadi kayak aku punya hobi sebelum masuk arsitektur tuh aku suka banget sama yang namanya gambar. Nah, aku punya beberapa karya mungkin nggak bisa dibilang karya juga sih. Cuma saat corona itu, saya jadi lebih produktif lagi gitu. Saya jadi gambar lebih banyak, belajar lebih banyak juga. Mungkin saya tadi juga saya lakukan selama corona. Oke, sambil kita nunggu informasi dari pengalaman belajar mereka, mungkin dari kakak-kakak yang lainnya ada yang mau share soal belajar selama di rumah. Kalau dari aku kan angkatan 18 masuk SMA 18, terus lumayan belum benar sama corona, tapi ya pas angkatan akhir pas kelas 12 itu udah corona kan, jadinya kayak penuh dengan kayak belajarnya kayak jadi kurang. Terus sebenarnya pas kelas awal-awal masih kelas 10, kelas 11 itu tuh lumayan seru karena aku kan juga ikut organisasi, ikut ekskul, jadi itu menurutku kayak jadi bikin SMA aku jadi ruangan gitu. Bukannya sebenarnya lebih ya pas corona itu kayak jadi yang tadinya sebenarnya ada perpisahan full gitu, jadi kita udah nggak ada pas kelas 12 kayak jadi perpisahannya cuma wisuda, dan itu juga wisuda kayak terbatas juga kan. Oke, kalau kelas itu tadi dari yang benar itu sempat nanti masa-masa dimana malas belajar, kehilangan motivasi untuk belajar. Untuk kakak-kakak yang lain, kalau tadi paling dari ekskul, mungkin ada motivasi lain yang bisa di-share ke teman-teman di sini untuk semangat lagi belajar. Oke, aku juga sama kayak dengan kalian. Pasti pernah dong kita kayak ngerasa bosan dalam belajar, kayak aduh malas banget nih belajar. Kalau aku cara manisnya itu dengan ngelakuin hal yang aku senangi sebelum belajar. Misal aku tuh suka banget nonton film atau drama Korea. Jadi sebelum belajar itu aku spend time dulu sebentar waktu jam untuk nonton drama Korea. Tapi jangan kebablasan ya guys. Jadi kayak cuma 1 episode doang. Dan itu tuh kayak naikin mood gitu buat belajar. Nah, terus baru aku belajar. Selain itu aku juga suka pergi keluar jalan-jalan gitu untuk refreshing setelah untuk belajar seperti itu. Jadi kalian bisa ngelakuin hal-hal yang kalian senangi gitu di sela-sela kalian belajar. Oke, terima kasih Kak. Untuk selanjutnya pertanyaan aku ajuin ke Kak Abron. Oke, Kak, Kakak kan ada background organisasi sempat menjabat sebagai OSIS di Departemen. Mungkin ada di sini ada yang masuk organisasi juga dan menjalankan sebagai ketua misalnya jabatan yang berat sekali. Itu kira-kira ada tips and trik buat cara maintain dan jaga sering belajar antara organisasi dan mana? Ya, oke. Kalau dari aku sendiri sih, sebenarnya aku di sini ya kata-kata ini adalah di angkatan yang paling muda ya. Aku masuk sini itu tahun 2020, nah itu lagi masa-masa COVID banget ya itu ya. Iya, nah itu terus karena di masa COVID kita itu belajar pasti mungkin kalau di sini juga merasakan pada saat itu pada masa
waktu dan membatasi diri dan terlalu fokus di organisasi dan itu jangan terlalu fokus di pendidikan, dan itu harus kita isikan 50/50. Soalnya ketika kita sudah masuk ke organisasi, kita sudah mempunyai tanggung jawab dan komitmen yang tidak bisa kita tinggal. Tetapi kita juga masih sebagai status seorang pelajar yang pendidikan kita juga tidak boleh ditinggalkan. Jadi apabila kalian nanti ingin aktif di organisasi di SMA Harapan ini, mungkin seperti yang biasa-biasa kita semua lakukan ya, dan bagi waktunya saja, benar-benar membagi waktu dengan cara kalian sendiri, karena mungkin kalian punya cara yang lebih perfect dan lebih sempurna daripada aku, dan itu lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Jadi itu teman-teman buat kalian yang mau masuk organisasi tapi mau balance juga, mau tetap seimbang sama belajarnya, harus pintar-pintar membatasi diri supaya waktu dan menentukan prioritas yang tahu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab sama Kak Febriana. Aku ingin tanya nih Kak, pengalaman belajar di SMA Taman Harapan 1 itu pada angkatan kamu gimana sih dan apa aja? Oke, kan kebetulan dibilang sama Isopan atau semuanya kan aku angkatan COVID juga. Terus jadi waktu kita di offline itu cuma terbatas banget. Jadi pastinya kebetulan offline kita terbatas, jadi harus dimaksimalin saat kita di rumah juga. Jadi sih karena kan banyak online-nya, jadi di rumah udah semua di rumahnya yang harus. Terus kalau di rumah pikirannya pasti mau main luar di rumah, tapi kan nggak boleh kepikiran kayak gitu ya. Jadi harus maksimal di rumah, belajar di rumah, dan latihan dengan baik gitu. Semoga nanti kan pas udah apa aja di rumah lebih maksimal lagi pas di kelasnya. Terima kasih Pak Febriana. Masih mau bertanya komentar-komentarnya? Oke, ini aku mau bertanya untuk kakak, boleh dong Kak di-share tipsnya untuk aku dapatkan PTN? Oke, Krista. Kedua, soal PTN tadi itu aku alhamdulillah SNMPTN 2016. Kalau SNMPTN pasti biasanya nilai rapotnya ada di 900 sampai SMA 5. Kalau saya jangan ada dulu siswanya, kalau bisa jangan ada yang turun gitu. Terus aku juga sempat masukin jalur SNMPTN itu sempat masukin sertifikat lomba juga, karena kayaknya dari yang universitas nggak lihat nilai rapot juga, kayaknya ada. Kalau misalnya ada lomba-lomba yang akan itu kalau bisa dimasukin aja. Terus aku juga aku masukin lomba sastra saman. Di sini teman-teman ada yang udah ekspert saman? Udah? Aduh, keren banget. Jadi sih kalau bisa gak usah fokus ke akademik aja, tetap boleh organisasi, OSIS, MPK, ekskul sama itu termasuk yang lebih karena aku banget selama SMA, karena ikut ekskul itu